Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Alko. Saya dari kelas 3A Bimbingan dan Konseling. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama manusia dan lingkungannya, yang kedua itu sumber daya alam dan lingkungannya, dan yang ketiga IPA dan teknologi. Baiklah, langsung saja di materi yang pertama, yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua itu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Kemudian pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Kemudian peran manusia dalam lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk hidup lainnya, karena manusia secara kodrati diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan. Lingkungan dapat dibagi 3, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan buatan. Manusia menjadi objek dan sekaligus subjek dan lingkungan karena manusia hidup dan berkembang di lingkungan masing-masing, mengolah sumber-sumber alam dan sosial yang ada di lingkungan tersebut, serta memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, bukan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan perilaku manusia dalam memanfaatkan kebutuhan. Itulah yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan, selain butuh makan dan minum, manusia butuh tempat tinggal yang layak. Bila tidak berarti tidak manusiawi, butuh pendidikan, butuh pakaian, dan butuh berfilsafat tentang hakikat dirinya sebagai pribadi dalam hubungannya dengan manusia lain dan martabatnya. Alam dan Tuhan sang pencipta segalanya yang ada di jagat raya yang termuat dalam ajaran agama. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sumber daya alam dan lingkungannya. Pengertian sumber daya alam menurut Slamet Riyadi Darmojo tahun 1991 sampai 1992 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer tanah, hidrosfer air, maupun atmosfer udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut ataupun air dan udara, yang dapat dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian masalah-masalah terkait sumber daya alam. Yang pertama itu ada masalah kependudukan. Masalah-masalah kependudukan antara lain pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Beberapa masalah lingkungan hidup adalah yang pertama pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Kemudian yang kedua, permasalahan sampah, dan yang ketiga, eksploitasi dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu IPA dan teknologi. Pengertian IPA dan teknologi ilmu alam, yaitu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. IPA adalah ilmu yang membahas tentang alam semesta dan segala isinya, sedangkan teknologi IPA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kemudian cara untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif IPA dan teknologi. Nah, kita telah mempelajari dampak positif maupun dampak negatif dari adanya perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya. Dampak negatif ternyata akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi, menekankan adanya dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi, misalnya di dalam mengembangkan teknologi harus memperhatikan asas-asas ekosistem, selalu mengadakan monitoring di dalam merencanakan penggunaan pembangunan teknologi, mengembangkan teknologi proteksi, mengembangkan teknologi daur ulang, mengembangkan teknologi. Itulah video dari saya terkait UAS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Jangan lupa di like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.